Nah, ting- tinggal kamu masukkan gen nolnya. Gen nolnya berapa itu? Satu. G aksen nolnya min satu. G double aksen nolnya satu. G turunan ketiganya min satu. Eh, turunan keempatnya 1/4 faktorial X pangkat 4 tambah titik-titik. Nah, ini sama dengan apa? Kalau saya sederhanakan bentuknya, 1 min X tambah kurang tambah gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Itu deret Taylor di sekitar X sama dengan A. Di sekitar 0. Ada pertanyaan? Oke. Aman. Kalau tidak, kalau yang B apa rumus deret Taylornya itu? Deret Taylor deret Taylor F di sekitar A sama dengan pi per 6. Nah, kalau deret Taylor di sekitar A sama dengan pi per 6, ya, itu sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 6 per n faktorial X pangkat min pi per 6 pangkat n gitu ya. Jadi yang saya cari apa? F X saya sama dengan sin 3X, maka F pi per 6 saya sama dengan sinus pi per 2 sama dengan 1. Turunan pertamanya 3 cos 3X gitu ya. Maka F aksen pi per 6-nya sama dengan 3 cos pi per 2 gitu. Min 9 sin 3X min 9 sin pi per 2 gitu. Turunan ketiganya min 81 cos 3X, maka turunan ketiga di pi per 6 sama dengan min 81 cos gitu. Apa maaf bukan 27 ya, Pak? 27 ya, 27, sorry. Benar. 27 ya, min 27, min 27. Kalau turunan keempat itu adalah 81 sin 3X, maka turunan keempat di apa? Pi per 6 sama dengan 81 sin gitu. Oke, ini bisa ditulis kalau saya uraikan kayak gini ya, F pi per 6 tambah F aksen gitu. Nah, sama dengan 1 plus 0 per 1 faktorial. Turunan keduanya berapa? Turunan keduanya min 9 ya. Min 9 per 2 faktorial tambah
0/3 faktorial X min pi per 6 pangkat 3 tambah 81 per 4 faktorial X min pi per 6 pangkat 4 tambah tik. Nah, sama dengan berapa ini? 1 kurang 9/2 X min pi per 6 kuadrat tambah 81 per X min pi per 6 pangkat 4 tambah tik gitu. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Untuk yang nomor 14, nomor C silahkan dicoba sendiri gitu ya. Nah, kalau polinom Taylor order 3 maknanya apa? Ya, kalau polinom Taylor order 3 maknanya kita bikin sampai pangkat X pangkat tertingginya adalah 3 gitu ya. P3X. Nah, itu sama dengan kalau kita tulis eh, yang A gitu ya. Yang A jadinya 1 kurang X tambah 1 kurang X tambah X kuadrat per 2 faktorial kurang faktorial gitu. P3X itu sama dengan yang B ya pangkat tertinggi 2 ya, berarti sampai pangkat 2 aja kita bikin. 1 kurang 9/2 faktorial X min pi per 6 kuadrat gitu. Seperti itu. Nah, yang pangkat tiganya karena 0 nggak ada sukunya gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Jadi polinom Taylor order 3 ya kita ambil aja sampai turunan ketiga. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada nomor 16 ya. Nomor 16 kalian harus tahu beberapa deret Taylor ya. Yang pertama deret deret Maclaurin ya. Deret Maclaurin. Nah, deret Maclaurin dari E pangkat X. Berapa itu deret Maclaurin dari E pangkat X? Jadi harus harus tahu gitu ya. Deret Maclaurin dari E pangkat X, 1 tambah X tambah nah, kemudian deret Maclaurin dari sinus X. Sinus X itu adalah X kurang dari cosinus X itu adalah 1 nah ln 1 plus X itu sama dengan nah jadi apa 1 bukan 1 tapi X plus X kuadrat per 2 plus X pangkat 3 per 3 plus X pangkat 4 per seperti itu. Nah, sekarang
apa deret Maclaurin dengan menggunakan operasi penjumlahan, perkalian atau pembagian gitu. Jadi boleh di penjumlahan, perkalian dan pembagian ya gitu. Sekarang dari yang pertama gitu, kita punya pangkat X sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial tambah pangkat min X jadi apa? 1 kurang X gitu. Tandanya selang-seling. Jadi ini dapatnya pangkat X tambah pangkat min X 2 tambah 2X kuadrat 2X pangkat 4 gitu. Nah, sehingga saya punya 1 plus faktorial tambah titik-titik ini sama dengan pangkat X gitu. Ada pertanyaan nggak? Jadi boleh dijumlahkan ya mencari deret Maclaurin gitu. Itu yang A. Nah, yang B. Nah, yang B ini perkalian dan pembagian gitu. Pertama kita cari tangen X dulu. Tangen X apa? Sin Sin per X cos ya. Sama dengan berapa itu? Sinus tadi ada hafalannya. Ini X kurang X pangkat 3 per nah, dibagi 1. Nah, bagi ini gimana? Bagi susun panjang gitu ya. Lihat aja sampai suku keberapa gitu. Suku pangkat 5 lah gitu ya. Disoalkan pangkat 5 gitu. Ini harusnya jadinya yang pangkat 5-nya 0 yang atas ini gitu ya. Kalian bagi gitu. X kurang X pangkat 3 tambah X pangkat 5 gitu ya. Kalian bagi dengan 1 kurang maaf yang di bawahnya X pangkat 3 masih kurang 3 faktorial, Pak. Oke. Nah, kalau kalian bagi ini dapatnya X. X kurang tambah X pangkat 5 per berapa itu? 5 faktorial kurang. Ketika Kurang kalian 4 faktorial. kurangkan gitu ya. Ketika kalian kurangkan ini dapat 0 gitu ya. Yang ini dapatnya berapa ini? Seper 1/6 tambah 1/2 berapa itu?
1/6 tambah 1/2. Ini 4 ya, sorry. 1/6 tambah 1/2, 4/6 ya. Gitu. Eh yang pangkat 5. Yang pangkat 5, kalau saya tambahkan ini jadinya eh 5 faktorial tambah 4 faktorial. 120 tambah 24. 144 per 120 X pangkat 5. Kurang, nah, bikin aja seterusnya ya, gitu. Nah, selanjutnya hasilnya berapa ini? Selanjutnya hasilnya adalah min 4/6 X pangkat 3. Gitu. Saya rasa cukup sampai ini ya, karena nanti akan kita kalikan dengan X. Gitu. Nah, dapatnya nanti berapa ini? Min 4/6 X pangkat 3. Nah, kalau saya kalikan dengan min 4/6, min 4 per 144 X pangkat 5. Saya kurangi habis, nanti yang pangkat 5 nggak perlu dicari lagi. Kita mau cari sampai pangkat 4. Nanti kan kita kalikan X lagi gitu ya. Nah, jadi fx sama dengan tan X itu sama dengan X kali X kurang 4/6 X pangkat 3 tambah titik, X kuadrat kurang seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada, saya lanjutkan ke yang C. Yang C, fx sama dengan ln 1 plus x kurang x per x kuadrat. Nah, ln 1 plus x tadi kita punya apa? Nah, itu harus tahu ya. X tambah x kuadrat per 2, fx sama dengan ln 1 tambah x kurang x per x kuadrat. X tambah x kuadrat per 2 dibagi x kuadrat. X kuadrat per 2 tambah x3/3 tambah dibagi x kuadrat. Ini setengah tambah 1/3 x tambah seperti itu. Oh, sampai pangkat 5. Jadi nanti kalau sampai pangkat 5 ya ini jadi 1/5 x pangkat 3, 1/7 x pangkat 1/6 ya. 1/7 x pangkat 5 seperti itu. Nah, begitu juga dengan E pangkat X dan sin X, kalian kalikan aja gitu. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 17 ya. Untuk masing-masing polinom fungsi berikut, tentukan polinom Maclaurin orde 4 fx dan gunakan untuk menaksir
F0,1. Nah, untuk yang A gitu ya. Kalau kalian udah tahu polinom Claurin boleh dipakai gitu ya. Polinom Claurin dari fx sama dengan ln 1 plus x orde 4. Orde 4 ya sampai pangkat keempat kita tulis. P4x notasinya P4x gitu ya. X tambah X pangkat 3 gitu. Nah, sekarang kita bisa taksir fx gitu. Sehingga di sini F0,1 bisa saya hitung. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Yang B fx sama dengan E pangkat min 3x. Kalau saya udah hafal E pangkat x, boleh dipakai ya. E pangkat x sama dengan tadi 1 plus x kuadrat per 2 faktorial, x pangkat 3 per 3 faktorial, tambah titik-titik. Nah, sehingga saya punya apa? E pangkat min 3x itu sama dengan 1 tambah min 3x tambah min 3x kuadrat per 2 faktorial tambah min 3x pangkat 3 per gitu. Jadi P4x itu sama dengan 1 kurang 3x tambah hmm, kurang 27 gitu. Sampai pangkat 4 berarti 81 ya. 81 per 4 faktorial x pangkat 4. Nah, jadi tinggal saya hitung F0,1 dengan mendekatinya dengan P4 0,1. Jadi saya masukkan aja gitu ya. 1 kurang 0,3 tambah 0,09 per 2 faktorial kurang 0,002 27 per 3 faktorial tambah 0,00. Nah, ini tinggal kamu hitung berapa ya, mendekati berapa ini. Gitu. Nah, bagaimana kalau kita nggak tahu bentuknya gitu ya? Kita nggak hafal bentuknya. Kalau nggak hafal bentuknya, saya harus turunkan 4 kali. Seperti yang C. Fx sama dengan akar 1 plus x pangkat 3. Maka F0 saya 1. F aksen X sama dengan sepertiga 1 plus x pangkat min 2 per 3. F aksen 0 sepertiga. F double aksen X sama dengan min 2 per 9, 1 plus x pangkat min 5 per 3. F double aksen 0-nya turunan ketiganya 10 per 27. 1 plus x pangkat min 8 per 3. Turunan keempatnya min 80 per 81.
Nah, sehingga saya dapat apa ini? Eh, P4X-nya itu sama dengan F0 tambah F aksen 0 per 1 faktorial tambah F double aksen 0 per 2 faktorial. Tentu di sini ada X, X kuadrat. Turunan keempat di 0 per. Nah, masukkan F0-nya. F0-nya berapa itu? F0-nya 1 ya. Tambah sepertiga X. Nah, kurang 1/9 X kuadrat. Tambah 10/27 kali 6. 10 per 27 kali 6 itu 100. 166 ya. Nah, turunan keempat di 0. 81 kali 24 berapa itu? 80 per 4, 32, 2, 106. 1944. X pangkat 4 begitu. Ada pertanyaan nggak? Nah, kalau disuruh mengampiri P 0,1 ya masukin aja 0,1-nya ya. 1 tambah 1/9 0,01 gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Oh, Pak izin bertanya. Ya, Berarti nilai XP-nya itu nggak perlu dihitung ya, Pak ya? Yang buat P4 0,1 itu. tergantung Hasil akhir. permintaan soalnya. Kalau diminta hitung ya dihitung gitu ya. Tapi kalau kita ngitung ya pasti aproksimasi hasilnya gitu. Bentuknya. Oh, Ya. Ini kan tinggal ngitung pakai ya kalau di hari sehari-hari boleh lah pakai kalkulator ya. ya. Saya Makasih, Pak. Ya silakan kalau ada yang ditanyakan. eh, yang nomor Nomor berapa? berapa? Hah? Nomor yang 17B, Pak. 17B. Ya, 17B yang di atas. Ya, nah Kenapa? itu kita kan tahunya deret Maclaurin-nya kan yang E pangkat X ya, Pak. Nah, Iya, misalnya dia E pangkat min 3X itu tinggal diganti aja gitu X-nya dengan min 3X. Dan apakah boleh. ini cuman berlaku cuman di E pangkat X atau boleh di sin X, di cos X gitu, boleh, Pak. Kalau misalnya kita tahunya sin X, terus kita mau nyari deret Maclaurin sin 3X itu bisa langsung diganti atau gimana, Pak? Boleh langsung diganti. Itu enaknya sama Claurin ya. Jadi kalau kamu hafal ya deret dari sin X gitu, syaratnya hafal dulu gitu. Kamu kalau disuruh nyari sin 3X, boleh diganti aja si X dengan 3X gitu. Jadi Ya, berlaku buat semua deret Maclaurin ya, Pak? iya berlaku untuk semua deret Maclaurin gitu. Boleh diganti gitu. Dan kebanyakan soal ujian itu mengganti gitu. Bentar ya, saya mau perlihatkan contoh-contoh soal ujiannya ke kalian gitu.
Hmm. Nah, ini dia. Kalau ada soal yang indikasi mengganti boleh gitu ya. Nah, yang nomor 6 tuh kalian dikasih tahu si deret 1/1 min X gitu. Bagaimana tuh cara kalian mencari deret 1/1 tambah X gitu. Udah dikasih tahu deretnya gitu. Kebayang gak apa yang mau kalian ganti? Diketahui bahkan ya diketahui. Nah, apa 1/1 min X sama dengan yang ditanya apa? Ditanya 1/1 tambah X, 4X gitu. Gimana supaya dapat ini nih? Ada yang kebayang nggak? Ayo, Langsung diganti aja gitu Pak, boleh. diganti berapa? Min Min 4X 4X. gitu ya. Nah, 1 tambah 4X. 1 tambah min 4X tambah min 4X kuadrat tambah. Yang berubah apa? Daerah kekonvergenannya. -1 kecil dari gitu. Ini kalau saya sederhanakan jadi X kecil dari. Nah, gitu. Jadi boleh ya diganti. Baik, Pak, masih Pak. Iya. Kebanyakan kalau nggak salah mengganti aja gitu ya. Nah, ini ada yang lebih lebih bagus, lebih baik lagi ini dikasihnya deretnya gitu. 1/1 min X, ln 1 + X gitu. Kira-kira deret yang ini untuk menjawab soal nomor berapa ini? Catatan ini. Ini kalian lihat soalnya. Ada yang kebayang nggak kira-kira menjawab soal berapa ini? Hanya ada dua pilihan kalau jawab 5 atau 3 gitu ya. Coba kalian lihat nomor 5. 5 fx sama dengan ln 1 + X kuadrat. Saya mau polinom Maclaurin dari ini dulu. Gimana cara mencarinya? Orde 4 ya. Ada yang kebayang nggak cara mencari polinom Maclaurin orde 4? Diganti variabel jadi X kuadrat. Yang X. Ln 1 + X kan ini X kurang X kuadrat per 2 tambah titik. Jadi ln 1 + X kuadrat itu sama dengan X kuadrat kurang tambah titik-titik. Jadi P 4 dari F ya. P4 dari F-nya sama dengan X kuadrat kurang gitu. Oke, disuruh menghitung berapa? Menghampiri 1,01. Jadi ln 1,01. Nah, supaya dapat 1,01 si X saya ganti dengan 0,1 gitu ya.
Si X bisa saya ganti dengan 0,1. Ini mendekati P4 dari 0,1 gitu. Jadi ini berapa P4? P4 dari 0,1 itu sama dengan 0,1 kuadrat kurang 0,1 pangkat gitu. Kalau ada pertanyaan silakan. Kita bisa intip-intip juga ya soal yang lain gitu. Tahun 2017 misalnya gitu. Ada nggak ya polinom? Oh nggak ada. Beda lagi soalnya. Nah, yang 1A gitu. Apa polinom Maclaurin dari 1/1 tambah X? Ada yang tahu? Nah, dari sini dikasih tahu nggak direknya? Enggak ya. Pertama kita tahu apa? 1 kurang tambah X kuadrat. Kamu bilang aja dari deret geometri, berapa dapatnya? Dari deret geometri. Nah, kamu punya 1 plus X kuadrat plus sama dengan 1/1 min X. Jadi kalau saya mau 1 plus X ya ganti X menjadi min X. 1/1 plus X sama dengan 1 min X gitu. Nah yang B, integral 1/1 tambah dx gitu ya. Karena yang ditanya ln gitu. 1 min X tambah X kuadrat kurang X pangkat 3 tambah titik gitu. Dx. Ln 1 plus X sama dengan X kurang X kuadrat per 2 eh, tambah berapa? Kurang X pangkat 3 per 3. Nah, yang C agak menantang gitu. Yang C agak menantang. Sebenarnya ini ada proses tambah C1 tambah C2 gitu. Nah, untuk mencari C1 dan C2 substitusi X sama dengan 0 saya peroleh dan 1 plus C1 sama dengan C2. Jadi C1 sama dengan C2. Nah, nanti saya akan peroleh ln 1 plus X sama dengan X kurang hmm, di sini harusnya kurang ya. Kurang titik gitu. Nah, ini agak menantang yang C. Disuruh menentukan deret dari len 3. Menantangnya di mana? Menantangnya karena saya nggak boleh substitusi 2 di sini ya. Nggak boleh. Kenapa? Daerah kekonvergensinya dari -1 sampai 1 gitu. Gimana cara mendapatkan len 3? Ya. Kita akan coba berpikir sejenak cara mendapatkan len 3. Len 3 tapi eh, nggak boleh substitusiin 2 gitu. Silakan kalau yang punya ide. Kalau punya ide ya.
Saya mau nyapa-nyapa dulu. Ada yang bisa nggak? Dapatin LAN 3, tapi nggak boleh substitusi apa gitu. Substitusi 2, karena nggak berada pada daerah kekonvergenannya gitu. Yang hadir 39 orang ya. Stephen William, gimana cara mendapati LAN 3? Tapi nggak boleh masukin 2 gitu. Punya ide nggak? Mohon dijawab aja ya, punya ide atau enggak gitu. Udah diam, tapi mic open. Imade Gede. Hadir Pak, Ah, bisa nggak dapatin LAN 3 di sana? maaf Pak, saya tidak bisa Pak. Oke. Rizky Miftah. Hadir Pak. Nah, bisa nemuin LAN 3 atau bukan persis LAN 3 ya, tapi perkalian dengan konstanta dari LAN 3 juga boleh gitu. Saya cuma boleh masukin X-nya dari -1 sampai 1 gitu. Maaf Pak, saya belum punya ide Pak. Oke. Yasin. Nggak kepikiran sih Pak. Kayaknya bukan Oke. makin nambahin cara biasa. Enggak. Intinya kalau saya kasih tahu, kalian pasti bilang, oh gitu. Nah, ya. Oke, idenya gini. Kalau kalau saya nggak bisa jadikan ini 3, saya bisa jadikan ini sepertiga gitu. Ya. Supaya jadi sepertiga berapa X-nya? Untuk X sama dengan -2/3 gitu. Itu jadi ln sepertiga gitu. Jadi deretnya ini nih. -2/3 setengah gitu. Sepertiga -2/3 pangkat 3 gitu. Udah tinggal satu step lagi nih. Ln sepertiga itu sama dengan berapa sih? Ada yang tahu nggak? Saya maunya ln 3 nih. Ln sepertiga itu berapa? Lebih 1 kurang 3. Min ln 3 gitu. Jadi di soal ini memang soal menantang ya. Kita disuruh berpikir agak kreatif dikit gitu. Yang dicek gitu. Sepertiga. Jadi ln 3 sama dengan berapa itu? 2/3 tambah sepertiga. Eh, langsung hilang aja ternyata minnya ya. Setengah 2/3 kuadrat
1/3, 2/3 pangkat 3, 1/4, 2/3 pangkat 4. Seperti itu. Ya. Nah, jadi banyak lagi soal-soal deret yang bisa dikerjakan dengan melakukan penggantian gitu ya. Oke, kita kembali ke soal tutorial. Oke, nah ada tangan gitu. Tangan kalau saya mau cari polinom orde 4-nya gimana? Di soalnya orde berapa sih? Orde 4. Lanjut yang apa? 17D gitu. Ya, 17D. Nah, 17D saya disuruh mencari polinom Maclaurin orde 4 gitu. Kalau saya turunin lumayan capek ini, turunan tangen inverse itu 1/1 plus X kuadrat. Nah, jadi saya harus tahu lagi satu deret tangen inverse X gitu. Tangen inverse X deretnya berapa sih gitu. Idenya gini, dengan mengintegralkan apa 1/1 tambah X kuadrat dx gitu. Gitu ya. Nah, sama dengan berapa? Integral 1 min X kuadrat plus X pangkat 4 kurang X pangkat 6 dx. Nah, jadi ini jadinya apa nih? X kurang gitu ya. 1/3 X pangkat 3 tambah 1/5 X pangkat 5 kurang 1/7 X pangkat 7 tambah titik-titik. Ini tan inverse X plus C1 plus C2. Nah, ketika saya substitusikan 0, berapa dapat ini? Tan inverse 0 ya 0 tambah C1 sama dengan X kurang, kalau saya masukin 0 tentu 0 tambah C2 gitu. Jadi tan inverse X sama dengan X kurang 1/3 X pangkat 3 kurang 1/7 X pangkat 7. Seperti itu. Nah, sehingga saya punya deretnya ini. Saya mau sampai pangkat 4. Pangkat 4 karena 4 yang ada cukup sampai 3 ya. Jadi P4 X-nya jadi apa? X kurang 1/3 X pangkat 3. Jadi berapa itu? P4 0,1 sama dengan 0,1 kurang seperti itu. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan ya. Oke, nang nomor 18. 18 ya. 18 kita bisa menulis polinom suatu fungsi itu sebagai
suatu fungsi itu sebagai polinom Maclaurin order n tambah sisa gitu ya. Nah, polinom Maclaurin penjumlahan dari 0 sampai n turunan ke n di A per n faktorial x min A pangkat n. Nah, ini adalah polinom Rnx sama dengan turunan ke n plus 1 di A bagi n plus 1 faktorial x min A pangkat n. Oh, tapi bukan di A ini ya. Di C, dengan C itu di antara x dan A. Dengan C di antara x dan A. Nah, untuk mencari ini, untuk masing-masing fungsi berikut tentukan R3X, yakni sisa polinom Taylor order 3. Ya. Kita cari dulu. R3X berarti apa? Masukin ke rumus. Turunan keempat di C bagi N plus 1 faktorial X min A pangkat 4. Gitu. Coba turunkan 4 kali yang silen 2 plus X. Karena fungsinya G, jadi di sini G ya. Gx sama dengan ln 2 plus X. Oke, aksen X-nya berapa? 1 per 2 plus X. G double aksen X-nya min. Turunan ketiganya 2 per turunan keempat min 6 per itu ya. Nah, jadi R3X ya min 6. Tar ini enggak N lagi, tapi udah 4 faktorial, sorry ya. Min 6 per 2 plus C pangkat 4 dibagi 4 faktorial X min A saya tadi berapa? A saya di soal 1. Dengan C, oh belum. Nah, sehingga saya punya apa? R3 di 0, X0-nya 9. Itu sama dengan min 6 per min 6 bagi 4 faktorial itu bisa disederhanakan jadi seperempat ya. Min 0,9 tambah 1. Jadi ini min 1 per Nah, dengan C saya di antara mana? X dan A. Kita lihat yang paling kecil di antara X dan A apa? Yang paling kecil adalah X0 ya. Yang paling kecil adalah min 1 dan yang paling besar adalah min 0,9 gitu. Nah, yang ditanya itu batas yang baik gitu ya. Jadi R3 dari min 0,9 supaya dapat batas yang baik si ini harus saya bikin sekecil mungkin gitu. Supaya dia kecil kita pilih si min 1 gitu. Jadi ini kurang dari seperempat. Kalau C-nya min 1 dapat 2 plus min 1, 1, 0,1 pangkat 4. Seperti itu. Jadi perlu aproksimasi ini. Bentar ya baterai saya lagi. Habis. Siapa yang nyanyi itu?
Oke, ada pertanyaan nggak? Hmm. Bapak, saya mau nanya. Ya, silakan. Itu tadi kenapa Pak R3-nya lebih kecil daripada seperempat? R3-nya lebih kecil dari berapa? Perempat yang paling bawah. Oke. Saya tulis lebih detail ya. R3 kan sama dengan mutlak ya. Mutlak ya. Min seperempat 2 plus C pangkat 4 gitu. 0,1 pangkat 4. Karena mutlak minnya hilang. Jadi 1/4 2 plus C pangkat 4 eh, 0,1 pangkat 4 gitu. Nah ini 2 plus C ini 1/4 kali 2 plus C pangkat 4 itu kapan dia paling kecil? Kamu lihat tuh min 1 kecil sama C kecil sama min 0,9. Coba tambahkan 4 di ketiga ruas. Kok 4? 2 ya, sorry. Tambahkan 3 di kedua ruas, nanti 2 di kedua ruas, kamu peroleh 2, sorry. 1 kecil sama 2 plus C kecil sama 1,1 gitu. Jadi 2 plus C pangkat 4-nya gimana? Kecil sama 1,1 kecil sama 1. Oke, saya mau kebalikan gitu ya. Kebalikan, kalau saya balik jadi 1, kebalik gini jadinya gitu. Kecil sama 1/2 tambah C pangkat 4 kecil sama dari 1 gitu. Nah, supaya muncul 4-nya jadi 1/4,4 kecil sama dari, ketemu deh yang ini kecil dari seperempat gitu ya. Jadi dari bawah saya ketemu ini kecil seperempat 0,1 pangkat 4. Jadi ada main-main ketaksamaannya di sana gitu. Seperti itu. Bagaimana? Oke Pak. Iya, Aman. Kasih Pak. iya, iya sama. Nah, begitu juga yang lain ya mencari R3 apa gitu. Kalian lakukan dengan hal yang sama gitu. Nah, ini diketahui N-nya, saya disuruh nyari eh, batas atasnya. Sekarang nomor 19 gitu. Ini kok soal yang bahasa Inggris saya buka. Nggak apa-apa lah ya. Pak, sorry saya mau nanya lagi. Ya boleh. Itu yang di barisan ketiga, yang satu kurang dari 2 plus pangkat 4. Kan itu yang di tengah kan dipangkatin 4 Kak. Kenapa yang lainnya nggak dipangkatin? Oh, yang ini kan harus dipangkatin 4 juga ya. Saya salah gitu. Kalau 1/4 kan tetap 1 gitu. 4 kali gitu. Iya ya dipangkatkan 4 gitu. Benar. Paham, kasih Pak. Ada lagi? Iya. Ada lagi yang salah mungkin gitu. Oke, kalau tidak ada yang B dan C, metodenya sama. Silakan kalian coba sebagai latihan sendiri gitu ya.
Paling nanti pas menghampiri si ini gitu, ini bergantung fungsinya ya, min 1/4 tambah 2 plus C pangkat 4. Kalau fungsinya seperti ini dan dibatasi oleh ini, tentu nilai maksimumnya terletak di ujung-ujung yang mengakibatkan ini kecil gitu ya, yang di bawahnya kecil gitu. Tapi kalau fungsinya gini, nilai maksimumnya nanti, misalnya kalian dapat C-nya eh, C kuadrat plus 2C plus 1 gitu ya, bentuk ini gitu. Nah, kalian perlu cari nilai maksimumnya bukan di titik ujung saja, tapi di titik stasioner. Misalnya nilai maksimum itu bisa dicari di 3 titik. Stasioner gitu, titik ujung, apalagi eh titik singular gitu. Gantung fungsinya jadi apa gitu ya. Tapi nggak sampai sejauh itu. Kadang di soal ya dikasih tahu aproksimasinya itu berapa gitu. Oke, saya lanjutkan ke soal nomor 19 gitu. Nah, 19 tentukan polinom Maclaurin untuk fx sama dengan ln 1 plus x. Sedemikian sehingga aproksimasi dari ln ln 1 plus x itu udah terkenal ya. Polinom ordn-nya ya 1 dari x, sorry. X kurang x kuadrat per 2 tambah selang-seling tandanya jadi eh, min 1 pangkat n x pangkat n per 2. Nah, jadi min 1 pangkat n plus 1 x pangkat n per 2. Nah, saya mau di soal ini errornya kurang dari, nah ini nggak perlu polinom Maclaurin yang ini kan error. Jadi saya harus turunin ya, sorry. Fx sama dengan ln 1 plus x. Saya harus tahu turunan ke n plus 1-nya jadi apa. Oke, turunan pertamanya jadi 1/1 tambah x. Turunan kedua min 1 per itu. Turunan ketiga 2/1 plus x pangkat 3. Turunan ke n plus 1. Kira-kira jadi apa nih? X dulu deh. Kalau kamu hitung jadi n, turunan pertama tanda positif, turunan kedua tanda negatif. N per 1 plus x pangkat n plus 1 dikali min 1 pangkat n plus 1. Jadi bisa kalian lihat polanya ini gitu ya. Oke, jadi saya punya turunan ke n plus 1 di C. Nah, itu adalah n per 1 plus C pangkat n plus 1 min 1 pangkat n plus 1. Nah, saya mau galatnya itu kurang dari 0,001. Nah, untuk mengaproksimasi 1,1, saya pakai X sama dengan 0,1. Saya mau galatnya. Oke, jadi kita harus tulis dulu. R3, sorry, Rn. Karena kita mau cari N ya. X itu sama dengan N per dibagi N plus 1 faktorial X pangkat N plus 1. Nah, ada yang bisa, oke di atasnya bukan N tapi N faktorial ya nanti. Silakan dicoba gitu.
Sehingga ini jadinya apa nih? 1 per min 1 pangkat N plus 1 gitu. Nah, baru saya masukkan 0,1. 0,1. Saya masukkan X sama dengan 0,1, Rn 0,1 itu sama dengan mutlak dari 1 per, karena tujuan kita cari N. 0,1, X-nya diganti 0,1 gitu ya. Gitu. Oke, dengan X-nya terletak di antara, C terletak di antara, di soal ini X-nya 0,1, pusatnya di 0. 0 kecil sama C kecil sama 0,1. Nah, supaya nilai ini paling besar, C-nya itu harus 0 gitu ya. Nah, jadi supaya ini makin besar gitu. Kamu coba aja, tambahkan 1 di kedua ruas, 1 kecil sama 1 tambah C kecil sama 1,1 ya. 1 tambah C pangkat N plus 1 jadinya 1 per 1 plus C pangkat N plus 1. Ini akan kecil sama 1, kecil sama berapa? 1 per 1,1 pangkat N plus 1. Nah, sehingga di sini ya eh, kurang dari 1 gitu ya. Ntar, ada yang kekurangan. Di sini harusnya N plus 1-nya ketinggalan. Nah, kan N faktorial bagi N plus 1 faktorial kan masih sisa N plus 1 gitu. Nah, saya mau hasilnya kurang dari 0,001. Jadi bentuk ini sisanya Rn 0,1 akan sama dengan 1 per 1 plus C pangkat N kali 0,1 pangkat N plus 1. Saya mau hasilnya ini kurang dari berapa di soal 0,001. Nah, jadi kalian uji aja angkanya supaya dia kurang dari 0,001. Kalau kalian uji 1 belum ya, 0,0. Sorry lagi karena karena saya udah buktikan ini ya, berarti bisa saya tulis kecil dari 1 per N plus 1, 0,1 pangkat N plus 1. Ini saya mau bikin kecil dari 0,001. Jadi N yang memenuhi nanti kalau kalian uji itu adalah 3 ya. Kalau 2, O2. Seperti itu. Nah, jadi kalau mau ngitung errornya seperti itu. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Nah, ini materi untuk Terry Taylor-nya udah habis. Bukan materi ya, contoh soalnya. Kalau ada yang ditanyakan silakan.
Pak, mau nanya, Ya, silakan. itu tadi kenapa bisa disimpulin jadi kurang dari 1/n+1? 0,1 n+1 kurang dari 0,001 ya, Pak? Kenapa bisa Yang betul terakhir. ini? Kenapa ini? Ya, karena itu yang mau kita cari. Karena dia harus kurang dari 0,001 gitu. Kalau yang 1/n+1-nya itu, Yang ini. iya. Nah, dari sini kan sudah saya buktikan nih. Satu 1/1 tambah C pangkat N+1 itu udah saya buktikan kurang dari 1. Yang ini ya. Jadi kalau Rn 0,1 gitu sama dengan 1/1 tambah C pangkat N kali N+1 0,1 pangkat N+1. Yang ini udah kurang dari 1. Berarti tinggal 1/N+1 gitu. Ya. Makasih, Pak. Ya. Kalau ada lagi silakan. Oke. Kalau tidak ada karena soalnya udah habis, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita mulai kuis lagi ya. Sampaikan ke teman-teman yang nggak hadir. Gitu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan dan kita ada kuis di akhir seperti biasa. Oke, ini saya leave ya. Makasih, Pak. Pak. Ya, Masih banyak Pak.